Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nasibit taqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zimratal mu'minin rahimakumullah, sahabatul iman yang saya cintai karena Allah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita kembali berkumpul, tidak melihat jumlah, tapi yang penting kita ada, diizinkan oleh Allah untuk sama-sama bersilaturahim lagi di malam ke 11. Udah 10 kali puasa. Udah 10 besok. Tadi soalnya dibahas. Oke, ingat karena tadi dibahas. Iya. Tapi kita 12 ya? Ya. Kalau kita 12. Ini kalau kita muhasabah ya, kita muhasabah berarti kita sudah 10 kali ini ya, 10 kali ya. Yang kita harap agar Allah menerima semua ibadah Ramadan kita. Amin. Amin. Baik siang maupun malam ya. Amin. Dan diterima sebagai ibadah yang makbulatun. Ibadah yang diterima dan ibadah yang diganjar dengan pahala berlipat ganda. Mari kita teruskan kurikulum daripada pengajian kita. Kita membahas minggu lalu mengenai musibah. Mukaddimahnya minggu lalu. Minggu lalu penekarannya bukan pada musibahnya, tapi musibah sebagai ujian dari Allah, ya kan? Minggu lalu ya. Kemudian kita terangkan ujian itu apa? Ujian itu, ya. Ujian itu namanya bala atau fitnah. Kemudian ujian itu untuk apa aja? Yang diuji apa aja? Ujian keimanan, kesabaran dan sebagainya. Nah, belum masuk musibah. Jadi masih perkenalan bahwa musibah adalah one of apa? Ujian, ya kan? Jadi musibah sebagai ujian. Nantinya ada lagi musibah sebagai apa? Musibah sebagai apa? Sebagai azab, sebagai teguran dan sebagainya. Kemarin sebagai ujian. Nah, hari ini kita akan memperluas lagi masalah perkara musibah ini dengan bab besarnya. Sebenarnya sedikit babnya, cuma 5. Tapi saya nggak jamin pertemuannya 5. Bisa jadi pertemuannya 25 kali gitu ya. 6 bulan lagi. Maksud kemarin 6 bulan loh Pak. 26 kali pertemuan. 6 bulan tuh ya. Nah, karena 1 tahun 52 minggu, setengahnya 26 bulan. Tapi insya Allah lah kita press aja. Nah, bab-bab besarnya adalah pada malam ini kita mengulang takrif musibah dan jenis musibah. Jadi takrif itu artinya definisi. Kemudian jenisnya nanti saya terangkan. Lalu nanti bab selanjutnya dari setelah ini kita akan masuk pada tujuan musibah. Itu satu bab sendiri tuh. Tujuan Allah memberikan musibah. Yang kedua, bab 2 ya. Bab 3 nanti ada bab namanya hikmah di balik musibah. Jadi nanti kita ngerti kalau tujuannya begini, hikmahnya bagaimana gitu. Di bab 3. Nggak tahu kapan itu ya. Lalu bab keempat adalah kiat menghadapi musibah secara syar'i. Jadi apa yang mesti kita lakukan ketika kita tertimpa musibah? Ya, itu bab 4. Nah, bab terakhir judulnya agak aneh nih, mewaspadai musibah yang lebih besar lagi. Jadi ini bekal agar kita nanti bisa siap menghadapi musibah yang lebih besar lagi. Musibah yang lebih besar lagi ini 12 musibah yang lebih besar lagi dari yang sekarang dialami orang dulu kita yang bakal kita alamin ya. Itu ya. Jadi hari ini malam ini kita bicara ta'rif dulu. Saya ulangi ta'rif yang kemarin ya. Ta'rif definisi. Musibah itu asal katanya bahasa Arab. Dari kata asoba yasibu musibatan. Artinya menimpa, menghujani, mengenai.
Ya, musibah itu gitu. Sesuatu yang menimpa orang. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah, segi syariat, musibah saya bacakan ulang ya. Kullu ma yahdusu lil bashar. Segala sesuatu yang menimpa pada diri manusia. Ya. Sawaun kana syarron au hazinan. Baik berupa kejadian yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Jadi sekarang kita jangan salah paham sama Allah. Kalau dikasih musibah, kadang-kadang kan gambaran kita cuma sesuatu yang nggak enak semua. Padahal dikasih duit banyak juga musibah. Paling berat itu. Paling berat. Ya, dikasih mobil baru, jangan banggain mobilnya. Tapi minta ampun sama Allah, ya Allah, ini mah berat, ini tanggung jawabnya nih, dapat mobil ini gitu mestinya. Belum bayar pajak. Ya, mestinya gitu. Jadi jangan, wah nih anak gue yang kasih nih, wah, harganya 3 miliar. Iya, sekarang gue bisa Maksudnya apa? enggak, jangan gitu. Orang lain sono. Di sini mah semuanya aman. Orang sono ini jauh. Dengar juga kalau gitu. Orang Legoso, bukan? Ya, jadi musibah itu begitu. Ya, sesuatu yang terjadi pada diri manusia, baik berupa kejadian yang menyenangkan maupun menyedihkan. La yaktasiru ala dalalati salbiyati wahdaha. Tidak terikat bahwa musibah itu cuma yang sedih-sedih aja. Bukan, tapi bisa saja yang senang-senang aja. Nah, sekarang masuk bab kedua, jenis musibah. Tarif udah kan, tarif. Tapi sebelum itu saya mau bilang begini. Allah itu udah menghibur kita sebelum Allah ngasih musibah. Allah bilang gini, Anda sebagai hamba tenang aja. Gak usah gusar. Musibah yang terjadi pada diri Anda itu semuanya udah saya rencanain. Enggak ujuk-ujuk. Udah saya rencanain jauh sebelum Anda diciptakan. Ada di buku apa? Buku takdir di Lauhul Mahfuz. Tenang aja kata. Nah, saya ngomong begini kata Allah, supaya kalau Anda itu dapat musibah yang nggak enak, jangan sedih. Supaya kalau Anda itu dapat musibah yang enak, jangan selalu seneng. Biasa aja gitu. Ini gawat ini. Ini ayat gawat. Coba kita lihat ayatnya. Surat Al-Hadid ayat 22. Ya, surat Al-Hadid 57 ayat 22. Kita lihat ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Tidak satupun bencana atau musibah yang menimpa di bumi. Ingat baik-baik, menimpa di mana? Di bumi. Dan tidak pula pada musibah yang menimpa dirimu sendiri. Oke ya. Jadi musibah ada dua di sini nih. Musibah yang menimpa di bumi secara umum artinya musibahnya ini, ya, atau musibah yang menimpa diri manusia secara personal maupun kelompok ya. Ya. Terkecuali musibah itu sudah saya catat duluan. Saya rencanakan ada di kitab yang namanya di Lauhul Mahfuz, ya. Min qabli an nabro'aha, sebelum kami menciptakannya, ya. Inna dzalika 'alallahi yasir, yang demikian itu gampang bagi Allah. Gampang bagi Allah. Coba, jadi berapa banyak kejadian pada diri manusia maupun di bumi yang sebagian Allah ceritakan. Contohnya siksaan atau azab pada kaum-kaum terdahulu, Madian, Aikah, ya kan? Samud, kaum Nabi Soleh, semuanya itu musibah semuanya. Berarti itu musibah di bumi, ya kan? Yang umum, gempa bumi, banjir besar Nuh, semuanya itu musibah di bumi itu. Sudah Allah catat. Walaupun kejadiannya memang perlu ada gini, ada rencana Allah, ada kasab manusia gitu loh. Banjirnya kita lihat di Quran atas permintaan Nabi Nuh. Nabi Nuh nggak minta banjir, mintanya, ya Allah orang kafir di bumi ini habisin semua deh. Saya nggak tahan orang kafir.
Saya dakwah 900 tahun, 9 abad saya dakwah, pagi siang malam. Tapi semuanya yang ikut saya cuma berapa? Saya udah capek ya Allah katanya. Nabi Nuh minta orang kafir di bumi ini habisin. Ya Allah punya cara kan? Nggak perlu dikasih tahu caranya. Ya bikin banjir aja biar habis semua, tenggelam, pemutihan namanya. Gitu. Tapi permintaan Nabi Nuh itu juga udah direncanakan oleh Allah. Ntar Nuh minta gitu. Jadi tenang aja. Itu yang gede loh. Apalagi kamu cuma ketusuk duri atau kamu cuma sakit stroke, itu udah ada dulu. Wahyu terstroke. Sababiahnya tergantung kita nih, jaga kesehatan apa kagak. Kalau enggak, ada lagi takdir bahwa wahyu enggak stroke. Ada takdir yang lain namanya gitu. Jadi jangan khawatir, ini cuma skenario Allah. Hebatnya Allah begitu kan? Ya. Nah, yang diterangkan dalam ayat tadi itu Al-Hadid, Rasulullah menerangkan bahwa semua musibah yang terjadi itu ada dalam buku takdir. Lihat hadis nomor 1. Hadis nomor 1. Lihat dulu ya. Baik, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, Rasulullah berdiri di tengah-tengah kami. Lalu beliau bersabda, lihat baik-baik. Ya, sabdanya. Khalaqallahu kulla nafsin. Allah menciptakan setiap jiwa. Wa kataba hayataha. Lalu dia menuliskannya kehidupan, menuliskan atau menentukan kehidupannya. Maksudnya umurnya. Ya, wa rizqaha, dan rezekinya. Wa masoibaha, dan musibah-musibah yang akan menimpanya. Nah, jelas ya. Jadi ini keterangan dari Al-Hadid ayat 22 tadi, bahwa tidak aku ciptakan musibah ini di bumi dan di dirimu sendiri kecuali aku udah tulis. Rasulullah menerangkan lagi, Allah bukan cuma menulis musibah, umurmu, hidupmu, rezekimu, dan musibahmu. Gitu, ya. Ini jelas ya. Jadi ini saling menguatkan nih. Allah menentukan, Rasulullah menguatkan lagi supaya kita yakin bahwa ini semuanya Allah udah tulis. Jadi misalnya ini lah, Pak Iskandar pernah masuk rumah sakit kemarin ini 2 bulan lalu, ya, kemudian menginap di sana. Itu udah ketulis, bukan nggak ketulis, ya udah ketulis. Jadi tenang aja, santai aja, jalan musibah. Jangan sampai keluar kata-kata mencerca musibah itu. Apak nih gue nih, apak. Nah, hati-hati Pak Sugeng. Aduh, ini sakit. Jangan, santai aja, nikmatin dulu gitu. Ya, gitu. Berobat lanjut, berobat lanjut ikhtiar gitu. Tapi tetap kita terima musibah itu, gitu ya. Lanjut ke Al-Hadid di ayat 23 sekarang. 22 tadi kan, sekarang 23. Allah berfirman, "Likaila," kami jelaskan yang demikian itu, ya, agar supaya tak sau alama fatakum, kamu jangan terlalu sedih terhadap musibah yang menimpa kamu, itu apa yang luput dari kamu, itu yang menghilang dari kamu, kesehatan segala macam. Atau ya, wala tafrahu bima atakum, kamu juga yang terlalu gembira terhadap apa yang diberikan Allah padamu. Jadi dua-dua ini menjelaskan bahwa yang sedih dan yang senang itu musibah. Yang tadi Allah terangkan di ayat dua-duanya gitu loh. Ya, yang penting kamu jangan sedih, jangan terlalu sedih, jangan terlalu gembira atau pongah atau bangga. Oke? Allah nggak senang dengan orang-orang mukhtalin fakhur, orang-orang yang banggain diri dan sombong gitu. Tuh lihat, orang-orang pada sakit semua. Mereka rajin sholat. Gue yang nggak sholat, gue sehat aja. Nah, lebih gila lagi tuh kalau bangga begitu. Ya, tuh hati-hati. Itu adalah gambaran musibah dari sisi Allah, sisi pencipta musibah itu. Bahwa ini udah saya rencanakan semua. Tinggal kamunya aja menghayati apa enggak. Ya, oke. Bab yang besarnya, bab 2-nya jenis musibah. Karena ini jenis musibah dari sisi Allah, ya, dan dari sisi manusianya nih ada 2, yaitu musibah dunia dan yang kedua musibah agama.
atau musibah akhirat. Ya, saya ulangi ya. Satu musibah dunia, kedua musibah akhirat, musibah agama. Nah, hati-hati nih. Dua-duanya bakal kita alami kalau kita nggak hati-hati, ya. Sekarang kita masuk dalam musibah dunia dulu, musibah yang dialami oleh kita, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Karim, silakan. Ambil langsung Pak ini Pak, hadisnya sekalian, udah dibagikan barusan. Biar kita langsung lancar. Jadi musibah dunia dan musibah apa? Akhirat atau akhirat itu musibah agama, ya. Sekarang kita masuk musibah dunia. Pada pokoknya musibah dunia itu ada 3. Tiga-tiganya bukan menunjukkan degree, hanya jenis saja. 1 baksa, 2 durru, 3 zulzilu. Baksa artinya musibah, bencana. Apa tadi baksa? Baksa. Kalau bapak ada orang sakit, la baksa atau hurun jauh. Baksa, ya kan? Kedua duru. Duru artinya mudorot, malapetaka juga, musibah juga, bencana juga, sama. Ya. Jadi baksa, duru, dan zulzilu. Nomor 2 apa tadi? Duru, mudorot. Oh. Duru. Yang ketiga zulzilu. Goncangan. Ya. Yang kedua duru tuh sama, bencana, musibah, malapetaka, sama artinya. Sakit juga ada duru. Jadi 3 nih. Pokoknya ada 3. 1 musibah itu dikatakan dalam Quran dan hadis baksa. Yang kedua duru. Yang ketiga zulzilu, goncangan. Bahasanya Hamzah berarti. Nah, ini bukan masalah degree ya. Ini lebih ringan, ini pertengahan, ini lebih berat, enggak. Tapi yang zulzilu adalah musibah yang terus menerus. Ini maaf ya, yang zulzilu ini biasanya orang bilang orang apes, orang sial. Maaf nih, udah miskin, cacat, nggak punya penghasilan, tiap hari dihina orang, nggak ada makanan, terus habis udah dia sembuh dari sakit, ada lagi kejadian apa bapaknya ketabrak, ini itu namanya zulzilu, goncangan. Jadi ya, tapi bukan degree ya, bukan level musibah, bukan. Ini hanya sekedar istilah aja. Tapi yang khusus zulzilu adalah goncangannya berkali-kali gitu. Nah biasanya untuk orang yang kena zulzilu, nanti di akhirat dia masuk surga duluan. Orang pada ngiri. Karena Allah coba di sini. Cobaannya udah habis. Dia hajar di sini gitu. Di sana udah enggak usah ya. Asal sabar. Gitu ya. Baksa, duru dan zulzilu. Buka Al-Baqarah 214. Al-Baqarah 214. Itu yang nomor 1 ya. Bahasa dulu nih. Yang bahasa dulu. Lihat aja dulu ayatnya. Ya, mari kita lihat. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Ya. Padahal belum datang padamu cobaan kepadamu atau musibah, ujian sebagaimana halnya orang-orang sebelum kamu. Lihat. Masathum, mereka ditimpa al-ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka ditimpa apa? Ya, kan lain-lain ya. Yang terjemahnya ada malapetaka, kesengsaraan, bencana atau goncangan, ya kan? Nah, 3 ini ya. Terus sampai berkata Rasul dan orang beriman, kapan Allah nolong kita? Ingatlah bahwa Allah selalu bisa menolong dan pertolongannya sangat dekat. Intinya di ayat ini jangan ngimpi masuk surga. Kalau lu belum lewatin yang namanya baksa, duru atau zulzilu, terserah Allah. Siapa tahu orang ini hanya baksa doang. Ini mungkin zulzilu
atau tiga-tiganya gitu ya. Jadi ini syarat masuk surga sekalian nih. Anda akan dikasih musibah bentuknya baksa, duruk dan zulzilu. Ini musibah dunia, musibah yang menimpa diri kita, harta kita, ya, anak kita atau keluarga kita atau lingkungan sosial kita yang uji kita itu. Musibah itu datang, ya, namanya itu duruk. Buat ya. Buat contoh. Coba buat contoh. Lihat surat An-Nahl 53. An-Nahl 53. Saya bacakan Arabnya dulu ya supaya ngerti ya. Lihat, auzubillahi minasyaitonir rajim. An-Nahl 53 ya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu dari Allah. Ya kan? Terus summa iza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dan bila kamu ditimpa oleh durru, hanya kepadanya lah kamu minta pertolongan. Ini isyarat bahwa yang namanya durru kayak baksa kayak apa, kita mesti ngarahin kepada siapa yang memberi itu. Saya ulang ya. Ini isyarat apapun yang terjadi pada diri kita, entah baksa, entah durru, entah zulzilu, kita mesti lihat yang memberi itu siapa. Contoh gini, Pak Ustadz Luli jadi murid saya di kelas, nakal. Saya lagi nerangin, dia ngobrol. Saya timpuk sama kapur nih. Pluk. Kalau dia anak baik, yang dilihat yang nimpuk. Tapi kalau dia anak bodoh, yang dilihat kapurnya kemana tuh? Dulu ada kapur. Ngerti? Nah, kita sebagai orang baik, orang soleh, kalau ditimpa musibah, yang kita lihat jangan musibahnya, bakal menderita. Yang kita lihat siapa yang kasih musibah? Oh Allah. Maka ayatnya bilang hanya pada Allah kamu pertolongan, gitu loh. Paham? Nah, ini namanya ilmu hakikat. Ini nggak dapat di tempat lain, nggak dapat. Di sini doang nggak dapat. Nah, ya. Tadi An-Nahl ayat berapa tadi? 53. 53. Belum. Itu kasih. Oke, diulang lagi. Nggak apa-apa dibaca lagi. Iya dong. Biar paham betul nih. Pak, An-Nahl ketemu. Ya. Udah. Ya, kita lihat ya. Wa ma bikum min ni'mati faminallah. Apa saja nikmat yang ada pada diri kamu, datangnya dari Allah. Summa iza masakkumud durru, dan bila kamu ditimpa oleh durru, ya, oleh musibah itu, maka hanya kepadanya kamu minta pertolongan. Artinya baik durru, baik baksa, baik zulzilu, ya. Kalau dia dari dia mau komplain kemana? Nah, makanya artinya kalau kita ditimpa jangan mikirin nimpanya apa. Nih, oh yang ngasih Allah. Baru Pak Tom bilang minggu lalu itu bahan introspeksi, ya kan? Wah, jangan-jangan gue dosa nih, ya, gitu kira. Musibah nikmat juga berarti sana. Ah, iya, gitu. Yang enak-enak juga musibah. Enak musibah. Hati-hati. Lalu durru ataupun musibah ini, baik durru, baksa sama apa lagi, zulzilu, itu punya nama lain juga di Al-Quran, yaitu syarru dan khairu. Syarru itu musibah yang buruk, khairu itu musibah yang enak. Coba ya lihat surat 70 ayat 19. Surat 70 Al-Ma'arij ayat 19, 20 dan 21. Lihat baik-baik. Ini masalah musibah ini sebenarnya. Ya. Kita lihat. Allah sudah mensifatkan manusia, innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan bersifat keluh kesah, komplain, lagi kikir. Ya, halu'a. Maksudnya apa? Idza massatu syarru jazua. Kalau ditimpa musibah yang susah, dia berkeluh kesah. Oke? Wa idza massahul khairu, kalau ditimpa musibah yang baik, dia bilang manu'a, dia amat kikir. Jadi musibah itu bisa dinamakan juga syarru dan khairu. Jadi hati-hati deh. Ya.
udah bisa ceramah, khairu memang, tapi musibah dipanggil mulu ter. Patah majelis malu Ustaz. Ratingnya udah naik deh. Tenang nih, udah sadar. Gitu ya, Pak ya. Jadi kita mesti pahamin. Jadi kalau Allah ngasih nimpain sesuatu, soalnya masahu itu artinya menyentuh. Iza masahu syarru, kalau Allah menyentuh seseorang dengan keburukan, menyentuh itu menimpakan, sama dengan asoba, menimpakan, gitu loh. Ya. Masahu itu artinya menyentuh. Ya. Terus juga ada nama lain selain syarru dan khairu untuk musibah yang turunan itu kan ba'sa, durru sama zulzilu. Lalu ada syarru, ada khairu. Ada juga kalau musibah yang buruk-buruk namanya sayyi'at. Sayyi'at. Sayyi'at ya. Saya kalau buka ceramah auzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Nah, sayyi'at dulu. Lihat surat 30 ayat 36. Surat 30 Ayat 36. Iya, 30 ayat 36. Ya. Ini jenis-jenis musibah nih. Oke. Wa idza azaqna nasi rahmatan farihu biha. Apabila kami rasakan suatu rahmat pada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Oke. Wa in tusibahum sayyi'at. Ya kan? Sayyi'atun. Ya, sayyi'ah. Dan apabila mereka ditimpa suatu musibah, sayyi'ah itu musibah ya, yang jelek itu. Bima qaddamat aydihim, karena dikerjakan tangan mereka sendiri, ya, idahum yaqnatun, tiba-tiba mereka putus asa. Sayyi'at termasuk musibah. Apa tadi? Durru, ba'sa, zulzilu, syarru, khairu, sayyi'at. Terakhir, musibah juga dinamakan dalam Quran fitnah. Fitnah. Padahal fitnah itu ujian kan, tapi juga bisa diartikan musibah. Fitnah. Ya. Dia keterusan dari 1, 2, 3 tadi. Iya, iya. Ya. Turunannya. Ya. Turunannya. Nah. Nama lain. Buka Al-Anfal ayat 25. Al-Anfal ayat 25. Lihat baik-baik ya. Ini peringatan untuk orang-orang yang tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jadi membiarkan kemungkaran. Wattaku, dan takutlah kamu, peliharalah dirimu, fitnatan, daripada siksaan. Nah, fitnatan siksaan atau musibah. La tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwa Allah maha keras siksanya. Nah, fitnah itu artinya siksaan atau musibah. fitnah ini yang ke-6 ya. Iya, iya. Ke-6. Iya, iya. Nah. Sampai sini nangkep ya? Nangkep ya? Musibah itu banyak banget istilahnya gitu. Jadi yang terjadi sama kita bisa aja salah satunya begitu ya. Nah, musibah dunia yang terakhir artinya yang degree nih ya, yang paling ujung namanya dalam Al-Quran musibatul maut. Apa? Musibatul maut. Musibah kematian. Disebut itu musibah kematian. Itu musibah juga. Tapi istilah dalam Quran musibatul maut. Jadi musibah dunia yang juga bakal kita alami yaitu mati. Mati musibah buat siapa? Musibah buat kita yang mengalaminya, dan musibah buat orang yang kita tinggalkan. Itu jelas itu. Ya. Nah, ada frasa dalam Al-Quran musibatul maut. Kalau kamu menghadapi musibatul maut, diterjemahannya bahaya maut. Bahaya itu durru,
baksa, sama semua. Ya, kita lihat suratnya, kita lihat surat Al-Maidah 106 bicara soal wasiat. 106. Surat Al-Maidah. Al-Maidah 106 ya. Kita lihat ya. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyata isnani dawa dan seterusnya itu. Hai orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di muka bumi, fa asobatkum musibatul maut, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, nah itu ya, bahaya kematian, musibah kematian. Itu tadi yang saya ceritain tadi, semua jenis-jenis musibah turunan dari apa? Durru, baksa dan zulzilu. Turunannya itu syai'at, ya, syarri wa khairi, apalagi semua itu, ya. Sampai sini ada yang kurang jelas? Pak Tom? Oke, udah nangkep? Jadi 3 tadi itu gabung semua di sini ya, Ustaz? Ya, gabung semua. Oke. Nanti Siap. ketemu kita sama macam-macam nih, macam-macam ketemu deh, pokoknya. Kata-kata baksa, kata-kata duru, semuanya yang berkonotasi bahwa dia lagi mengalami musibah gitu, ya. Kenapa tak musibah maut ke ayat ini begini? Bagaimana ya? Apa? Cuman ambil istilahnya doang. Oh. Jangan lihat ayat secara keseluruhan, ambil istilahnya doang. Musibatul mautnya. Nah, saya mau memberitahu Al-Quran juga pernah mengatakan ada musibah namanya musibatul maut gitu. Tapi jangan dilihat ininya, kejadiannya jangan. Hanya istilah doang kita ambil. Nah, kita doang gitu. Bahwa ini udah pasti terjadi kalau ini maut. Udah pasti mengalami semua gitu. Intinya terjadi. Ya kan? Udah pasti kan? Diri sendiri Ya. jangan ditinggalkan. Oke. Musibah kan itu. Ya. Sekarang kita dalami lagi di antara semua tadi yang saya terangkan lagi, ada prakteknya lagi. Jadi musibah itu nanti diterangkan oleh Al-Quran dan Rasulullah secara bersamaan gitu ya. Dengan istilah-istilah yang lain lagi. Bapak ketemu misalnya duru itu ketika Nabi Ayub komplain sama Allah. Coba Rabbahu kan, Andi masaniat duru wa anta arhamur rahimin. Sungguh aku ditimpa sakit, duru sakit. Dan kau maha penyayang. Dulu dia nyebutnya. Coba lihat dulu suratnya, surat Al-Anbiya 83. 83 kan? Al-Anbiya 83. Ini kita lagi ngomongin musibah dunia ya. Musibah yang menimpa kita di bumi dan di diri kita ya. Ya, oke. Al-Anbiya 83. Lihat baik-baik. Wa ayyuba dan Ayub, dan ingatlah ketika Ayub isnada rabbahu, ketika dia menyeru pada Tuhannya. Anni masaniyat durru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, aku ditimpa penyakit. Duru diartikan apa? Penyakit. Jangan main-main dengan penyakitnya Nabi Ayub. Ulet bulu dari sini keluar ke sini. Bolong-bolong, lepra. Ditinggal oleh istrinya dan anak-anaknya semua, hartanya habis. Jadi dia hanya ngomong gini sama Allah, Ani masih niat dulu wa anta arhamur rahimin. 21 ayat 83. Oke? Itu contohnya ya. Contoh praktek musibah lah, ya. Bahwa dia menamakan dirinya yang terkena musibah itu Ani masih niat dulu, aku kau sentuh dengan penyakit dan kau maha penyayang gitu. Dia di situ musibahnya dinamakan duru. Dia sangat mengetahui siapa yang ngasih masukan. Iya, makanya dia bilang, "Dah lo maha penyayang." Kan nggak minta sembuh, cuman Anda maha penyayang kan. Lalu di ayat berikutnya, ya udah kami sembuhkan dia. Allah berkata, saya sembuhkan dia gitu. Ya. Artinya musibah
dulu gitu dia kenapa Ya. gitu. Terus ada lagi, ketika Allah merinci musibah, maka Allah mengatakan, Anda manusia akan saya kenakan 3 musibah utama. Bukan dulu bahasa tadi, itu kan atasnya, yaitu khauf, ju, dan nakoso. Ketakutan, kelaparan, dan kekurangan. Ketakutan, kelaparan, dan kekurangan. Nih, lihat baik-baik nih, ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal ju'i wal khaufi wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Dan akan aku uji kamu dengan apa tadi? Ketakutan, kelaparan, dan kekurangan. Kekurangan apa? Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, orang miskin, orang bangkrut. Terus wal anfusi, kekurangan jiwa, mati. Wasamarat, kekurangan gizi atau buah-buahan, artinya sakit. Wabasyiris sabirin, gembirakan orang yang sabar. Nah ini alladzina idza asabathum musibah, yang tadi itu musibah semua. Al-Baqarah 153. 155. Al-Baqarah. Ayo. Ya. Udah tahu ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kebetulan hafal itu. Ya, itu kan turunan dari itu semua Pak, dari bahasa tadi. Maka Allah bilang, walanabluwannakum. Allah bilang aku uji, musibah sebagai ujian nih. Bisyai'in minal khauf, waju, wanaqaso kan, wanaqsin, dan kekurangan. Minal amwali wal anfusi was samarat. Itu. Lalu ada lagi musibah itu dirinci Rasulullah dengan perkataan, Anda akan melewati musibah yang namanya nasab, wasab, ham, husni, adza, gham. Nah, macam-macam deh. Ini semua yang bakal dialami, yang namanya nasab, wasab, ham, husni, adza, gham. Ya, banyak kan? Nah, coba lihat hadis nomor 6. Hadis nomor 6, lihat. Hadis nomor 6. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah baik berupa nasobin, rasa lelah, lalu wasobin, rasa sakit, terus ham, rasa khawatir, husni, rasa sedih, adza, gangguan, gham, rasa gelisah, sampai duri yang melukainya, melainkan dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi kita bisa melewati 6, ya kan? Nasobin, wasobin, ham, gham, segala macam. Di hadis nomor 6. Ya, yang artinya rasa lelah, capek, gue hidup nih capek, lelah dia. Rasa sakit, ya sakit hati, sakit fisik, ya. Rasa khawatir, aduh gimana nih, udah mau lebaran nggak ada THR misalnya gitu, ya. Apa? Ya, enggak, gue kesono aja. Terus ganggu, sedih, ya sedih banget gimana ya, gue dihina ini sama orang-orang di musola nih, dihina gue gitu, ya gue bengkor misalnya gitu. Terus gangguan atau rasa gelisah, sampai duri atau peniti nusuk ke kita. Jangan khawatir, kecuali Allah akan mengampuni dosa kita. Ya gitu ya. Tapi intinya kita melewati musibah dunia seperti ini. Coba kita sekarang hitung berapa yang udah kita paham nih, dari mulai baksa, duru, zulzilu, turun ke khairi wa syarri, sayiat, ini nasab, wasab, segala macam itu. Itulah musibah dunia jenisnya. Tinggal nanti kita lihat di Quran dan hadis yang saya sampaikan ayatnya, bahwa semua itu terjadi, diberikan oleh Allah kepada manusia. Terus Saya belum nangkep Pak, yang gulu tuh spellingnya gimana sih Tan? yang mana Pak? Gulu apa? Duru, mudorot, Dulu. duru, Dia Gulu. duru, ro,
Mudorot. Dur. Do sama duru. Kalau pakai bacanya Tulis, DH tulis. ya. Tulis. Hah? Ya, duru. Karena ada di Al-Qur'annya duru. An-Nahl Bahasa duru wadul dilu. Dia An-Nahl 53 tadi. An-Nahl 53. Iya. Ya, An-Nahl 53. 53 sama Nabi Ayub tadi. Ya, Nabi Ayub udah ada dulu. Oh bukan Pak, bukan di An-Nahl. Di Anbiya 83. Ada kan? An-Nahl. Oh iya. Alhamdulillah 3. Ya, Ayub juga dulu ada. Bukan di Al-Baqarah 21 Pak Tom. Al-Baqarah 214 tadi. Al-Baqarah 214 tadi. Satu tidak digaya. Satu. Al-Baqarah 214. Nah, nggak apa-apa kita tungguin Pak Tom. Ayo dibuka dulu Pak. Dorok dulu Pak. Ya. Kan apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang cobaan sebagaimana halnya orang sebelum kamu? Hulu. Hah? Hulu ya. Enggak. Bukan. Dorok itu loh. Atau tadi itu yang Nabi Ayub Pak. Anbiya. Ani masa dia duru. Pas duru mas. Duru. Bukan hulu Pak. Anbiya. Anbiya 83. Al-Anbiya 83. Ya. Duru. Itu artinya musibah juga. Sakit, mudorot, bahaya. Duru Pak. Bukan hulu ya Pak ya. Kalau hulu tuh Duru. Oke. That's right. Oke. Exactly lagi. Persis. Exactly. kalau hulu cerai apa? Hah? Kalau hulu apa? Hulu iya, hulu Makan. gugatan cerai dari istri pada dengan membayar iwat. Iwat. Apa iwat? Enggak tahu kan? Hah? Tebusan. Oh, mas kawin loh. Mas kawin mau mahar. Udah? Ada nggak yang bertanya lagi? Ini yang saya terangkan tadi musibah dunia. Ya. Musibah dunia. Dalam istilahnya Dalam istilah, dalam terminologi. Jadi bisa nasab. Jadi seseorang yang mengalami kesengsaraan, kita lihat di golongannya apa nih? Apa dia kena baksa dulu? Tergantung dari yang merasakannya itu. Jadi kalau yang hadis tadi dibaca nomor 6 ini, ya kan apa? Manusia kan ini kan dengan rasa lelah, rasa sakit tuh. Iya. Terus maksudnya nih diampuni Iya. dosa-dosanya. Nah, ya seperti kita orang yang ini seperti Iya. ini. Tapi menurut saya nih istighfar itu kan itu udah minta ampunan gitu. Ya makanya istri saya makanya bro dikitin astagfirullahaladzim ya Allah. Enggak, yang dimaksud diampun di sini di hadis ini tanpa dia minta ampun, kalau dia sabar menerima sakitnya, lelahnya, langsung diampuni. Asal dia sabar. Ya. Bukan mengeluh, apalagi. Konotasi sabar itu seperti apa ya? Ya Ya, dia nggak ini, dia nggak Oh, sampai nggak. ngomong. Iya, saya ya misalnya jalan ke sana astagfirullah ya. Jadi seperti ucapannya seperti itu aja. Istilah ya konotasi sabar itu ya saya terima. Pertama, memang faktor usia, saya pikir ya sudah usia lah. Kita terima aja Pak ini gitu. Kecuali ya 30 tahun lalu harus begitu banyak ini. Nah, itu udah faktor udah usia nanti memang ini gitu. Jadi konotasi sabar itu ya pengennya sih ya terima aja. Seperti kena duri nih. Ini saya baru 3 minggu nih kena apa kabel ngomongin tusuk. Ya sabar aja udah biasa saya. Dalam batin saya segala sesuatu saya udah biasa. Nggak coba gua nggak minin listrik itu nggak mungkin ketusuk kita nggak mau. Sudah di lauh mahfuz gitu. Ya. Lu geng pasti ketusuk ini. Ada lagi Pak yang mau dibicarakan mengenai dunia ini apa? Yang mau ditanyakan dulu? Ali Imran itu boleh nggak itu? Apa? Di Ali Imran itu di dalam itu nafis sarroi wal dharroi sama nggak itu? Itu buat Nyumbang, Pak. sedekah. Sedekah. Oh, Dengan suntik walaupun dari lapang. itu bukan konotasi musibah. Itu konotasi kondisi orang-orang orang-orang takwa tidak mempedulikan dirinya susah atau dirinya lapang, tetap dia sedekah. Jadi bukan dalam konteks musibah, bukan. Gitu. Walaupun istilahnya
Yunfikuna fi syarra wa dharra, ya. Itu lain tuh. Lapang sempitnya harta itu. Gitu ya. Ada lagi lah? Kalau di 156-nya yang innalillahi wa inna ilaihi Hah? raji'un, nah kita baru kena musibah, kita boleh mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu nanti di bab menghadapi musibah. Nanti. Nah, itu lama tuh, Bang. Itu cara-cara menghadapi musibah. Salah satunya itu. Padahal ada berapa belas tuh nanti. Gimana orang Islam menghadapi musibah. Gitu. Yang keempat tadi apa Tat? Habis itu. Sorry. Yang keempat apa tuh? Apa tuh? Tadi kan baca dulu. Syarru atau khairu. Syarru khairu. Keempatnya apa? Syarru dan khairu. Syarru. Syarru dan khairu. Buruk dan baik. Oh. Surat 70 Patong. Oh, Pak belum nyatet ya? Ulang dulu. Surat 70. Ya. Syarru khairu. Khair. Ada di Al-Ma'arij Pak ya? Ya, mari. Ada di surat 70 Ya. ayat 19 sampai 21. Iya. Oh yang tadi. ya. Halu'a manu'atu. Oke. Pas bisa masalah syarru, bisa masalah khairu, ya. Iya, khair baik. Khair kalau meninggal. Terus nanti nomor 5-nya sayiat. Yang kelima. Sayiat. Ya. Udah ya. Ada fitnah habis itu kan. Sayiat terus fitnah, terus maut, Syai'at fitnah maut. terus musibatul maut. Udah ya. Kita memasuk ke dalam musibah agama, musibah akhirat. Tadi ini dunia ya semua ini ya. Ya, musibah agama namanya. Jadi orang jangan salah. Orang bisa juga terkena musibah dirinya sendiri di dunia ini, musibah dirinya sendiri nih. Musibah tusuk duri kayak sakit segala macam, itu musibah dunia, ya. Ada lagi yang namanya musibah agama, ya. Bisa dilacak keberadaannya dari doa Rasulullah. Rasulullah pernah berdoa ya agak panjang nih, ya. Ngelacaknya dari doa Rasulullah. Doanya ada di hadis nomor 3. Lihat dulu. Doanya ada di hadis nomor 3. Untuk melacaknya. Dibuka semua. Dari tiga. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, jarang sekali Rasulullah SAW berdiri dari majelis sambil beliau berdoa dengan doa-doa ini untuk para sahabatnya. Pertama, ya Rasulullah berdoa nih, ya Allah, berikanlah pada kami rasa takut padamu yang menjadi penghalang antara kami dengan maksiat padamu. 2, dan berikanlah kami ketaatan kepadamu yang menyampaikan kami pada surgamu. 3, dan berikanlah kami keyakinan yang memudahkan kami untuk menghadapi musibah dunia. Yang tadi, ya kan? Jadi doanya berikan kami keyakinan yang memudahkan kami untuk menghadapi musibah dunia. 4, ya Allah, berilah kami manfaat pada pendengaran kami, penglihatan kami, dan kekuatan kami selagi kami masih hidup. Ya, dan jadikanlah itu semua tetap dengan kami dan terbiar hingga kami mati. 5, berikanlah balasan hukuman pada orang yang menzalimi kami dan bantulah kami terhadap orang-orang yang musuhi kami. 6, nah ini kata Rasulullah, wala taj'al musibatana fi dinina. Janganlah kau timpakan musibah pada agama kami. Di sini ada istilah musibah agama. Musibah agama. Artinya musibah Islam jadi terkena musibah kalau mengalami ini gitu loh. Musibah agama. Ini nih yang paling bahaya. Jadi jangan terpaku musibah-musibah dunia yang tadi aja. Bisa jadi kita mengalami musibah agama. Oke? Terus kita kuatkan lagi dengan pendapat Umar bin Khattab yang minggu lalu. Dengan pendapat Umar bin Khattab. Asal. Coba hadis nomor 10. Ya. Demi Allah, setiap kali aku mendapat musibah, maka di situ selalu terdapat 4 kenikmatan dari Allah. Ya, ini Umar bin Khattab bilang musibah itu nikmat. Pertama, ya, awwaluha Islam takun fid dini. Yang penting pertama musibah itu tidak menimpa agamaku. Nah, udah ya, jelas ya. Jadi Rasulullah udah ngomong, jangan kau timpakan musibah pada agama kami.
Umar bin Khattab bilang, yang penting musibah semuanya nikmat. Apalagi kalau musibah itu nggak menimpa agamaku. Berarti musibah agama itu ada ya. Nah, ditambah lagi fatwa dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya, di kitab Madarijus Salikin. Coba lihat dari nomor 2. Nomor 2 lihat. Nomor 2. Itu fatwa dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Lihat. Apa dia bilang? Kullu musibatid duna musibatid din fahiyanah. Setiap musibah selain musibah yang menimpa agama, anggap aja ringan. Tuh ya. Musibah dunia semuanya ringan. Ya, lihat. Wa innaha fil haqiqati ni'mah. Karena pada hakikatnya musibah itu merupakan sebuah nikmat. Betul Pak Iskandar tadi ya. Oke? Terus lihat baik-baik. Wal musibatul hakikiyah, dan musibah sebenar-benar musibah, musibatud din, adalah musibah agama. Apa itu? Nah, nanti kita terangkan. Ya. Ini udah 3 nih. Rasulullah sendiri bilang, Umar bin Khattab bilang, Ibnul Qayyim sebagai ulama Nabi bilang, musibah lain anggap ringan. Cemen. Tapi musibah agama yang sebenarnya. Fadlan minallah wa nikmah. Nikmat ini. Bilal juga bisa bilang begitu. Contoh-contoh musibah agama. Ada 5, gampang ini mah. 1, musibah agama apa tuh? 1, kerusakan akidah. Akidah. Ya, jadi musibah agama pertama, orang kalau akidahnya rusak, berarti dia mengalami musibah agama, kerusakan akidah. Yang kedua, tarkul ibadah, meninggalkan ibadah. Orang kalau udah gak mau ibadah, kena musibah agama. 2, 3, berbuat dosa dan maksiat. Nah, ini udah 6 bulan kita ngomong. 3 pada Berbuat dosa dan maksiat. Musibah agama. 6 bulan. 4, berpenyakit hati. Punya penyakit hati. apa tuh 4? Berpenyakit hati. Oh, Terakhir, musibah agama, cinta dunia. oh nggak ada yang itu nggak? Apa bidah dianggap sunnah nggak ada? Ada akidah. Oh. Nanti. Hubud dunia. Hubud dunia. Siapa-siapa yang mengalami 5 ini udah kena musibah agama dia. Susah betulinnya. Ya kalau di atas kita hajar ya pagi ini. Ya kayak istri saya gitu. Apa istrinya? Dulu yang sakit nggak masuk. 4 ya tadi. 5. 5 kelima apa? Coba. Ini Hubud 5 dunia. Dunia. Iya. 5 cinta dunia. Pertama, Merupakan akidah, meninggalkan agama, berbuat dosa dan maksiat. Keempatnya Berpenyakit hati. Oke. Saya tanya dulu nih udah Awalnya kalau putus salim. Hah? Iya. Oke, kita mulai ya. Kerusakan akidah ya. Ya, pelan-pelan dah. Kira-kira 10 menit lagi. Habis itu kita lanjutin minggu depan deh. Tangan. Contoh musibah agama, kerusakan akidah, syirik. Kerusakan akidah pertama syirik. Jadi perlu diketahui, musibah agama adalah semua perbuatan yang ujungnya adalah nih, dicatat ya. Musibah agama adalah sebuah perbuatan yang ujungnya adalah laknat Allah, murka Allah, dosa besar, neraka. Laknat Allah, murka Allah, dosa besar, neraka. Itu musibah agama. Yang bentuknya tadi kerusakan akidah, tarkul ibadah segala macam. Ya, jadi kita lihat dulu dalilnya. Rahmat Allah, Murka Allah, dosa besar, dosa besar, neraka. Jadi orang kalau terkena musibah agama, ujungnya pasti situ.
Nah kalau udah begitu, siapa yang bisa nolong? Kena musibah begitu. Kalau musibah yang tadi ya. Amin. Laknat dosa besar murka Allah. Laknat Allah, murka. Ya, kan laknat beda dengan murka. Kalau laknat kan Allah laknat nih. Kamu ini. Nah kalau murka Allah marah kan. Dosa besar, neraka. Itu namanya musibah agama. Ya. Tadi sebelum pertama apa tadi? Syirik. Kan ada murka Allah. Laknat Allah, murka Allah, dosa besar, Oke. dan neraka. Itu musibah agama ya. Ya. Kita masuk sekarang yang pertama. Kerusakan, ya kerusakan akidah pertama syirik. Yang kedua bid'ah. Yang ketiga syubhat. Jadi kerusakan akidah itu ada syirik, bid'ah, syubhat. Wah. Syirik. Hadis nomor 9. Syirik. Hadis nomor 9. Ya. Apa kata Rasulullah? Azulmu salasah. Zalim itu ada 3. Fazulmu la yaghfiruhu Allah. Zalim yang enggak diampuni Allah. Terus nomor 2, wazulmu yaghfiruhu. Zalim yang diampuni Allah. Ketiga, wazulmu la tarkuhu. Zalim yang enggak dibiarkan oleh Allah. Gitu ya. Fa amma zulmul ladzi la yaghfiruhu Allah fasyirku. Ya, adapun kezaliman yang Allah tidak ampuni yaitu syirik. Lihat baik-baik. Kalau Allah enggak ampuni, itu maksudnya Allah laknat, Allah marah, dosa besar atau neraka. Empat-empatnya. Gawat gak? Musibah bukan? Wah, itu musibah agama. Ngerti ya? Ngerti ya kalian? Itu pertama. Jadi peringatin tuh orang muslim. Nah kebetulan Ustadz Dede tadi di masjid udah peringatin. Hati-hati loh orang syirik. Mantap deh. Cincin disinggung. Pakai cincin nih. Untung Pak Hendra nggak marah. Ya, itu musibah kan? Bayangkan tuh, unsurnya 4-4 ada tuh orang syirik. Allah laknat. Terus apa? Allah murka. Dosa besar, neraka. Endingnya nggak lucu. Tapi musibah kan? Dan itu musibahnya bukan musibah dunia. Itu musibah giant. Itu musibah gila itu, ya. Nah, untuk lebih penekanannya lagi bahwa ini musibah paling besar, buka surat Al-Maidah ayat 72. Al-Maidah ayat 72. Mulai dari tengah-tengah aja. Ya, atau mulai dari awal nggak apa-apa, ini kan ngomongin orang Kristen, tapi di hukumnya untuk umum. Lihat ya. Kata Allah, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwa masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata Allah ialah Isa putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri, Isa sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Lihat hukumnya. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahum nar. Sungguhnya orang yang syirik pada Allah, maka pasti Allah akan haramkan surga dan tempatnya pasti neraka. Allah haramkan surga. Ini musibah, Pak. Kalau haramkan surga itu artinya syafaat pun gak dapat. Bakal lama di neraka selama-lamanya gitu loh. Musibah. Nah. Nomor 2 dari akidah bid'ah. Wah, Pak Tom seneng nih. Tadi nanya soalnya. Nanya. Lo pikir gue lupa? Salam min Allah. Nyindir tuh. Terawih satu atap di situ gimana? Paling nikmatnya aja. Lihat, hadis nomor 4. Hadis nomor 4. Rasulullah berpidato, "May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah." Siapa yang ditunjuk oleh Allah,
nggak ada yang bisa menyesatkannya. Dia yang disesatkan Allah, nggak ada yang bisa diberi petunjuk padanya. Semuanya sebenarnya perkataan adalah kitab Allah, dan sebagai petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasyarrul umur, dan sebaik-baiknya perkara muhdatsatuha adalah perkara yang agama yang baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan perkara yang baru adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah adalah sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di musibah nggak? Nah, musibah nomor 2 Ujungnya neraka. iya makanya saya kan carinya begitu kan. Jadi segolongan tadi kita serang. Nah udah misalik, jangan sampai segolongan. Ini ngomongin terang. Ntar kita dalamin. Ini baru contoh dulu. Ketiga, ya soal akidah, syubhat. Syubhat. Ya. Ya. Ragu-ragu. Hadis nomor 7. Dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir, hadis nomor 7. Ayo potong. Buka dulu. Dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat, yang kebanyakan manusia tidaklah mengetahuinya. Barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Nah ini, barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka dia bisa terjatuh pada perkara haram. Kalau perkara haram, kira-kira masuk mana? Laknat Allah, murka Allah, dosa besar, atau neraka? Semuanya. Enggak, belum tentu. Coba misalnya gini, laknallaha ala rosi wal murtasi. Allah laknat orang yang nyogok, yang disogok. Selesai. Tobat mereka. Kan enggak ini. Ini yang jangan masuk main neraka aja gitu. Jangan laknat doang. Laknat doang gitu aja dulu. Ya. Jadi karena sifat perkataannya bisa saja jatuh pada perkara haram. Jadi gini, makruh ada 2. Makruh tahrim, makruh tanzih. Makruh tanzih itu Anda nggak dekat pada haram tapi syubhat. Ya, rokok, nah, itu syubhatnya gitu tanzih. Tapi makruh tahrim, hati-hati. Makruh tahrim itu makruh yang mendekati pada haram. Bisa-bisa jatuh dosa. Nah itu makanya bisa laknat Allah murka padanya aja. Contohnya begini, Allah murka pada orang yang menyerupai wanita dan wanita menyerupai pria itu. Tapi belum tentu mereka masuk neraka. Cuma Allah laknat gitu. Ya. Tapi yang jelas ini musibah. Bermain-main di syubhat itu musibah. Ya. Banyak syubhat. Syubhat ini turunannya ada khurafat, tahayul, tatoyur, itu namanya masuk syubhat semua. Khurafat tuh gini, tuh wali tuh masuk negeri tarim terus bisa ngatur matahari berhenti dulu. Wah, nah itu khurafat. Cerita-cerita yang hebat-hebat mengenai wali Allah tuh semuanya palsu. Atau tahayul, tatoyur, nah itu semuanya namanya syubhat. Kalau kita bertobat nggak meyakini lagi itu selesai. Nggak apa-apa gitu ya. Oke. Udah ya. Jadi akidah itu rusak, merupakan musibah agama yang pertama, terdiri dari syirik, bid'ah, dan syubhat. Oke. Yang kedua, tarkul ibadah, meninggalkan ibadah. Wah ini musibah nih. Ya. Kita bicara ibadah mahdoh aja. Ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu 5. Pertama dengan hati, yang 4 dengan mal dan dengan nafsi, dengan diri dan dengan harta. Yang dengan nafsi apa? Syahadat. Rukun Islam. Kan mahdoh ini syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan dan haji. Kita ngomong ini aja. Orang yang tarkul 5 ini udah musibah. Nah, yang syahadat udah tadi, yang syirik. Jadi kalau Anda tarkus syahadat, meninggalkan syahadat, maksudnya Anda syirik. Dah, bicarakan ya, tadi. Kan tinggal yang 4 nih.
tarkus sholat, tarkus syam, tarkus zakat, tarkul haji. Ini jangan sampai ditinggalin nih Pak. Yang dua mah gampang. Kalau Anda nggak mampu, Allah ringankan. Anda nggak bayar zakat, Anda mustahil. Zakat mal ya. Betul. Terus Anda nggak haji nggak apa-apa kalau nggak mampu. Tapi yang tarkus sholat dan tarkus siam jangan main-main loh. Ya, karena ini musibah. Seandainya Anda pernah gitu tarkus sholat itu, cepat-cepat bertobat minta ampun. Ya, oke, kita lihat yang tarkus sholat. Yang tarkus sholat ya. Hadis nomor 11. Nomor berapa? Hadis nomor 11. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man tarokas sholah muta'ammidan." Siapa yang ninggalin sholat dengan sengaja, faqad kafaro jaharo. Sungguh dia telah kafir secara terang-terangan. Saya tanya Bapak, neraka buat siapa? Orang kafir. Orang kafir. Uiddat lil kafirin. Ujungnya apa? Jadinya neraka. Bahkan Rasulullah menegaskan lagi dalam sebuah hadis panjang nih. Siapa yang ninggalin sholat, maka hukumannya satu hukum. Satu hukum itu 80.000 tahun di neraka. Sekali ninggalin sholat dengan sengaja, 80 tahun di neraka. Yang paling ringan selama 80 tahun ini, tiap hari mulutnya dimasukin rantai dari neraka, ditarik dari dulurnya, ususnya kocar-kacir. Setiap hari dipanggil nih, misalnya, Den sini, sama malaikat masukin rantai, keluarin dari dubur, dah selesai istirahat. 80 tahun terus begitu. Oke, kalau nggak ada THR aja cemen lah ya. Kalau cuma gak ada THR, cemen, bukan musibah. Musibah ini ninggalin sholat nih, bahaya. Ya, kenapa? Bengong. Ya, telah kafir jaharo. Buka surat Maryam ayat 59. Orang yang ninggalin sholat itu digambarkan sesat di surat Maryam ayat 59. Apa firman Allah di Maryam ayat 59? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Maka datanglah sudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Lalu ya, fasaufa yalqona ghoya, maka mereka akan menemui kesesatan. Tarkus sholat, menyia-nyiakan sholat, pasti sesat. Siapa yang sesat di mana? Apal pernah ya. Rusak. Itu musibah. Jadi musibah yang tadi itu musibah apa kayak lah. Ini yang mesti kita dakwahkan, nahi mungkar yang susah. Amar ma'ruf gampang. Ya, nahi mungkar. Dah. Sekarang tarkus syam, meninggalkan puasa. Hadis nomor 8. Hadis nomor 8. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berbuka sehari dari puasa bulan Ramadan, bukan dengan alasan keringanan yang Allah berikan padanya, ya, falai hukbala minhu dahra kullahu, maka tidak akan diterima darinya kafaratnya walaupun dia berpuasa sepanjang masa. Jadi sepanjang masa dia itu satu hari nggak berpuasa aja dengan sengaja, sepanjang masa dia bayar, nggak Allah terima. Tergantung dia kekafirannya. Saya tanya musibah bukan nih? Musibah banget, musibah lari. Ya, pikirin dah ya. Ya jauh-jauh dari sini siang-siang jauh-jauh dari sini. Maksudnya gimana sih? Hah? Saya kurang barang siapa berbuka sehari Iya. dari puasa bulan Ramadan. Iya. Bukan dengan alasan. Ya, bukan dengan sakit
atau dengan dalam perjalanan, bukan dengan itu. Maksudnya dia tidak berpuasa berbuka. Nggak berpuasa. Oh. Dia nggak berpuasa. Iftar tuh nggak berpuasa. Buka kan? Dengan sengaja. Nggak ada alasan, nggak ada rusuh dari Allah, nggak ada keringanan. Maka pun dia bilang gini nih, gue ganti bulan lain. Gantinya itu mau sampai dia mati nggak Allah terima. Nggak ada tebusannya. Nggak ada tebusan. Bunuh orang aja masih ada tebusannya. Kecuali dalam perjalanan manusia itu. Iya lain itu kan, ini nggak bicara itu. Ini bicara tidak ada alasan yang Allah berikan keringanan. Malas aja ya, malas. Iya, kan namanya tarkus siap ninggalin puasa. Tadi ninggalin sholat. Nggak ada alasan. Gua nggak sahur kemarin itu nggak juga ada. Wah, apalagi itu konyol banget tuh. Gua Nggak sahur nggak puasa, orang miring. Ya nggak apa-apa bos. Kayak gua nggak sahur. Itu kan ada orang seperti itu. Ada. Malu ke Selatan nggak sahur. Terus sekarang tarkus zakat, meninggalkan zakat. At-Taubah ayat 35. Orang yang nggak zakat, nasibnya ntar lihat, ya. At-Taubah ayat 35. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam. Ya, harta kita nih yang nggak dizakatin. Lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Dikata pada mereka, hadza ma kanastum li anfusikum. Ini harta kamu yang kamu simpan buat diri kamu sendiri, nggak kamu zakatin gitu. Maka rasakanlah sekarang akibat dari yang kamu simpan itu. Nih orang yang tarkus zakat, zakat malnya nggak dibayar, disimpan, ditabung terus, ya di bank apa ya, deposito ya, apa namanya, beli saham Gitu. apa ya? Nah ini sebenarnya kan emas ini walaupun uang itu sama aja. Sama, kan? iya semua harta. Jadi orang Yang ya, jadi emas harta, sama aja kan? harta tanaman, harta Sama ternak, kan itu kan? yang ada nisabnya semua Ya. masuk di sini. Semuanya. Yang nggak dibayar, nekat nggak bayar nih. Udah haulnya udah nisabnya sampai itu. Ntar dipanasin, distempel di kita. Bakhil, bakhil, bakhil. Ini termasuk juga yang marah off-nya kayak angka kecil ya. Iya. Iya, cari celah tuh. Iya. Jadi kecilan. Jadi enggak, waktu udah haulnya dikurangin sama dia supaya nggak zakat. Kurangin lagi itu. Manusia itu musibah Pak. Musibah karena di neraka itu orangnya diharapkan sama malaikat itu nyiksa, hartanya dipanasin, distempel, dok. Bahil lo. Ini harta kamu yang kamu simpan. Gitu ya. Jadi penghuni neraka itu semuanya orang-orang kena musibah lah saatnya. Semua apapun dia Iya, ini udah diceritain. Iya. Musibah agama ya. Musibah agama ya. Hati-hati. Terakhir, tarkul hajj, meninggalkan haji. Surat Ali Imran ayat 97. Ali Imran 97. Ini kita dalemin sedikit surat Ali Imran 97. Ali Imran 97. Ali Imran 97. Ya. Ali Imran. Al-Abdur. Ayat 97. Ya. Allah ceritain mengenai Ka'bah nih. Fihi di Ka'bah itu terdapat tanda-tanda nyata. Di antaranya ada makam Ibrahim. Oke? Barang siapa masuk ke dalam Ka'bah menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Ya kan? Yaitu apa? Dibilang gini, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang sanggup mengadakan jalan ke sana. Lihat. Wa man kafaro, siapa yang mengingkari kewajiban haji, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah enggak butuh dari sekalian alam. Allah Maha Kaya. Kamu kayamu seberapa sih? Gitu ya. Ini dia Allah lagi marahin kita nih. Yang enggak mau haji. Anda punya harta, enggak berangkat haji, maka Allah bilang, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Kamu yang butuh sama Allah. Sesuai dengan surat 35 ayat 15. Buka. Surat 35 ayat 15. Surat Fatir ayat 15.
Allah berkata, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Ya. Terus apa? Wa inna Allah wa ghaniyun hamid ya. Wallahu. Ya. Hai manusia, kamu yang fakir, kamu yang butuh pada Allah. Allah Maha Kaya, nggak butuh siapa-siapa. Di haji Allah ulang tuh. Manusia wajib haji bagi yang sanggup. Tapi kalau kamu ingkar sama kewajiban ini, aku Maha Kaya, kamu nggak ada apa-apanya. Itu kan ya? Itu ya pertama ya. Ini kemana maksudnya? Ke laknat, ke murka, ke dosa, apa ke neraka? Hah? Ke laknat, ke murka, ke dosa, apa ke neraka? Murka ya, Allah murka ya. Kamu nggak mau haji ya udah nggak apa-apa, gua nggak butuh. Itu kata Allah. Nah sekarang lihat hadis nomor ke-5. Hadis nomor 5 lihat. Baik. Dari Ali dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang memiliki bekal dan kendaraan yang cukup untuk mendukungnya ke Baitullah, namun dia tidak pergi haji, tidak mau pergi haji, kata Rasulullah, fala alaihi an yamuta yahudiyan au nasraniyan. Aku nggak peduli jika dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Karena Allah berfirman tadi di ayat Ali Imran 97. Jadi matinya bisa Yahudi, bisa Nasrani. Padahal dia Islam kaya, ya makanya ujungnya apa ujungnya? Neraka. Itu tarkul haji, tarkul ibadah, tarkus sholat, tarkus siam, tarkus zakat, tarkul haji. Kalau Itu musik. harta itu berarti kan nggak hanya uang gitu ya. Misalnya dia punya tanah, tapi Jual. tanahnya harus Jual, dulu. gadein dulu tanahnya, gampang. Orang kaya. Bisa bayangkan orang yang korupsi mengenai haji. Musibah. Dia nanggung semua dosa. Allahu Akbar. Terus kita masuk lagi ke apa? Yang ketiga kan kerusakan akidah, berbuat dosa. Insya Allah Jumat depan. Demikian, Pak Tom. Ya. Jumat depan. Ya. Jumat depan. Iya udah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kayak masih ngegas gitu, makanya saya kok berhenti.